Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbullah. Saya dari kelas 3B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat adalah 55-75% dari total konsumsi energi diutamakan berasal dari karbohidrat kompleks dan 10% dari karbohidrat sederhana. Demikian juga kebutuhan sehari-hari. Menurut Lembaga Kanker Amerika menganjurkan 20-30 gram atau per hari. Sumber karbohidrat utama di dalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati, yaitu bahan-bahan makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, gandum, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Sedangkan sumber dari hewani hampir tidak ada. Tanaman pangan merupakan tanaman yang menjadi sumber karbohidrat untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jenis karbohidrat yang terdapat pada tanaman pangan ini merupakan karbohidrat kompleks. Bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh manusia itu yang pertama padi, kentang, ubi, jagung, dan singkong. Tanaman hortikultura atau buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan menjadi salah satu sumber karbohidrat sederhana. Di dalam buah-buahan terkandung banyak glukosa, begitupun pada sayur-sayuran. Selain buah dan sayur-sayuran, ini juga terdapat tanaman tebu. Itu merupakan sumber karbohidrat karena 90% gula pasir dibentuk oleh sukrosa yang terdapat pada tebu. Makanan sumber karbohidrat yang baik dikonsumsi sebelum olahraga. Karbohidrat ini merupakan sumber energi yang paling penting bagi tubuh. Jadi sebelum melakukan olahraga, biasanya atlet itu memakan makanan yang sehat. Yang pertama, makanan sumber karbohidrat yang baik dikonsumsi sebelum olahraga. Itu yang pertama pisang. Nah, pisang itu menurut Dr. Louise Barke, Kepala Nutrisi Olahraga di Australia Institute of Sport, mengatakan pisang merupakan makanan sumber energi alami. Hal ini dikarenakan pisang kaya akan karbohidrat yang mudah dicerna tubuh. Yang kedua, oatmeal. Oatmeal ini merupakan salah satu jenis gandum yang mengandung banyak serat. Serat dalam oatmeal dapat membantu Anda kenyang lebih lama karena secara bertahap melepaskan karbohidrat ke dalam aliran tubuh. Yang ketiga, roti gandum. Sepotong roti gandum adalah sumber karbohidrat yang baik. Pasalnya, roti gandum hanya mengandung 80 hingga 90 kalori per lembarnya. Makanan untuk sarapan ini juga memiliki 2 gram serat dan rendah gula. Hanya sekitar 1 gram gula dalam 1 lembar roti. Yang keempat, kentang. Kentang dikemas dengan karbohidrat yang bisa dengan mudah dibakar oleh tubuh. Karbohidrat yang ada pada kentang itu karbohidrat kompleks yang tidak menyebabkan dorongan gula darah berlebihan. Hal yang harus dihindari sebelum berolahraga. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Sebelum berolahraga, pastikan diri Anda menghindari makanan berlemak. Karena makanan berlemak itu membuat proses pencernaan perut terasa sangat lambat, yang berarti akan membuat Anda mudah merasa kenyang dan saat melakukan kegiatan olahraga itu cepat kesal atau menggah-menggah lah. Karbohidrat saat olahraga sebagai nutrisi yang berfungsi untuk menyediakan energi bagi tubuh. Konsumsi karbohidrat pada saat latihan atau pertandingan olahraga kompetitif sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi seorang atlet profesional saat menjalani kompetisi atau jadwal latihan yang padat. Karena glikogen, otot yang menjadi sumber energi utama untuk berbagai aktivitas olahraga, memiliki jumlah simpanan yang terbatas. Beberapa mekanisme proses yang menyebabkan konsumsi karbohidrat dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan performa fisik tubuh saat berolahraga. Yang pertama, menjaga level glukosa darah.
Yang kedua, menjaga laju oksidasi atau pembakaran karbohidrat tetap tinggi. Yang ketiga, sebagai sumber energi luar tubuh dan menghemat pemakaian glikogen otot. Yang keempat, menstimulasi resiliensis glikogen. Yang kelima, mencegah peningkatan hormon stres. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.